Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini gue bakalan nge-review mobil pengganti VRZ gue. Kenapa gue bilang seperti itu? Jadi, gue itu harus punya mobil keluarga satu, yaitu udah ada kan. Dan kemarin itu Fortuner itu berlaku sebagai mobil harian. Cuman karena ada si Is generasi kedua yang pink kemarin, itu jadi mobil harian gue. Dan ini mobil yang tadinya VRZ berubah menjadi mobil buat bini di rumah. Gitu Om. Jadi ini ada dua perbedaan nih Om yang akan kita bahas. Ini kemarin kita sudah bahas, kita review HR-V RS, cuman kita lebih ke arah lebih worth it mana ketika kita beli secondnya RS atau tipe SE. Jadi di sebelah kiri itu tipe SE dan ini tipe RS. Mobil ini udah ngabisin biaya modifikasi kurang lebih 50 juta, tapi nggak kelihatan kan Om? Ini modifnya berupa PPF yang berlaku garansi seumur hidup dari Vikul. Lalu yang ini yang mau kita bahas, ini hanya mengganti grill RS. Kemarin itu kalau gua nggak salah ingat, itu belinya di Auto Project. Cuman kan kalau dari Auto Project itu artinya bukan keluaran pabrikan Honda Om ya. Jadi ada beberapa yang harus dirapihin, gua cat aja hitam. Karena menurut gua chrome-nya tidak sebagus yang aslinya seperti ini nih Om. Sebenarnya bukan nggak bagus. Tapi lu ngerti gak sih Om maksudnya? Iya. Kualitas. Nah, harga yang mahal aslinya sama yang ini kan timpang jauh harganya Om. Ini kita rubah, kita black out. Lalu di bagian ini dari orang sebelumnya nih Om. Jadi gue cerita dulu, mobil ini khusus dibeli 2023 sama teman kita Koko Haris atau yang lebih dikenal Baymax. Yang sering nonton vlognya pasti udah tahu ya Om ya. Review LX600, terus nge-review Hyundai Stargazer-nya dia yang akhirnya dibayarin otong. Itu dia beli mobil ini khusus untuk nungguin indenan CR-V turbonya dia. Jadi ini udah keluar nih kemarin nih Om. Makanya gue bayarin. Gue pikir ya sudahlah gue ngambil yang SE aja. Karena memang kita ngelihat sekarang ini diskonnya cukup lumayan menarik ya. Di IMS kemarin itu ini masih menjadi salah satu mobil lirikan orang-orang juga. Karena memang menurut gue HR-V mau yang tipe RS yang sudah dengan turbo atau yang tipe 1,5 biasa, mobil ini sangat menyenangkan sekali untuk dibawa di dalam kota. Mulai dari duduk yang di bagian belakangnya cukup luas, terus posisi duduknya enak, lalu di posisi nyetirnya juga setirnya enteng tapi nggak enteng banget. Terus 1500 cc nya Honda itu kan teman-teman tahu lebih enak dibandingkan 1500 cc Toyota yang notabene kalau kita gas itu terlalu responsif Om. Buat cewek itu sebenarnya nggak cocok, apalagi buat orang yang kakinya panjang. Ketika jarak gasnya deket kan lebih responnya susah Om. Jadi mau nggak mau bangkunya harus dimundurin gitu. Oke. Ini 50 juta lebih buat PPF. Mobil ini habis apa 50 juta? Nah makanya Om, yang bikin mahal tuh peleknya nih. Ini velg T37 OG. Ini gue beli second. Ini production date-nya itu 2019. Kalau menurut stiker spek yang ada di belakang. Ini kemarin gue repaint langsung di Eurohouse custom. Ini pakai color code dari pelek sebelumnya, cuman gua putihin sedikit biar kalau sudah dipakai sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu dia yellowingnya jadi nggak terlalu kuning. Jadi kalau misalkan lo beli pelek, belum mau repaint, lo harus perhatiin juga kalau pelek putih itu biasanya akan menjadi kuning gitu. Terus lo perhatiin juga kalau misalkan di belakangnya dia tidak disc brake, otomatis kan panasnya juga nggak terlalu panas tuh Om. Nah pasti kuningnya tuh beda antara pelek putih yang ditempel di tromol sama pelek putih yang ada di disc brake gitu. Ini bannya menggunakan ban aslinya Bridgestone Alenza karena kemarin kita udah coba pakai 235 gocap. Fitmentnya lebih agresif, jadi dia lebih keluar sedikit. Nih kalau Om, sorry kameranya dari situ boleh gak? Biar teman-teman bisa lihat. Ini jadi pakai ban orinya 225 50 18. Dan ini menurut gue ban yang paling manusiawi dan ban yang paling oke sekarang ini untuk mengatasi road noise di Honda Om. Jadi ini menurut gue bannya masih oke. Jadi ini salah satu ban yang cukup oke dan harga barunya juga masih cukup bersaing lah ya. Masih di bawahnya Michelin sedikit yang Primasi 4. Ini kemarin gue buka toko hijau itu sekitar 2.048.000 satu sama pasang. Ini bautnya gue beli pakai baut Fujita. Ya kan, dan dia nggak pakai centering lagi langsung PNP. Ini velg lebar 8,5, offsetnya itu 40, rata depan dan belakang. Ini menurut gua pas. Jadi buat teman-teman yang pengen modif HR-V, saran gua pakai 8,5 ET38 atau 40 bergerak di situ aja sudah oke.
Karena kalian akan irit jauh begitu kalian bisa menggunakan ban bawaan dari mobil om, bener gak? Iya. Jadi salah satu yang bikin gue tetap ngambil HR-V ini daripada mobil dagangan gue sendiri om, satu, gue lebih suka tampilan eksterior tanpa body kit. Tapi yang kedua, gue juga pengen harganya juga lebih murah kan om. Makanya kalau kita ngelihat pasaran nih om, harga jatuhnya ini mobil 2 sebenarnya nggak begitu jauh beda sama harga setelah diskon yang model baru. Yang keluaran terbaru. Contoh misalkan ini gue buka di 445 juta cash. Kalau barunya itu seingat gue sekitar 500 something, tapi ada diskon yang cukup lumayan menggoda. Kalau yang ini seingat gue itu sekitar 400 lebih sedikit. Nah setelah diskon berarti kan kurang lebih mungkin 300 gede ya. Kita nggak tahu juga karena kita nggak boleh ngomong diskonnya berapa gitu kan. Itu mungkin sebutannya cashback ya. Gitu. Tapi ya dengan harga segitu gua rasa price correction mobil ini ketika berjalan 5 tahun akan lebih lambat HR-V SE. Kenapa? Karena di harga range 200 sampai 300-an itu ada HR-V generasi sebelum ini yang tahun 2018 ke atas yang sudah improvement di lampu sininya LED nih om. Itu dia di 200 sekian. Dan menurut gue dia tidak akan jatuh di bawah 200 om. Di bawah 200 itu tipe E 2015 sampai 17. Gitu teman-teman. Cara mungkin analisa sedikit ya. Tapi kalau misalkan mau dikoreksi, tolong dikoreksi. Jadi kalau gue pribadi, ya kalau jangka panjang lu pikirin price correction, kayaknya lebih aman ngambil HR-V SE. Dan sekarang bolehlah kalian beli yang tipe baru ya om ya. Diskonnya lagi menarik. Segera datangi dealer Honda terdekat. Oke? Karena menurut gue tenaganya ya oke, ini lebih responsif. Tapi buat daily car segini ya more than enough. Tapi ada beberapa yang beda kan, kayak Honda Sensing-nya nggak lengkap. Terus dia punya instrumen cluster ini om. Nah kalau yang itu dia sudah berbentuk LED. Om ada kan database kemarin, tolong dikasih lihat ya. Jadi yang tadinya assist, dia kamera assistnya ada di sini, dia pindah ke head unit gitu. Ini juga dalam udah sama Koharis udah rapi sih. Maksudnya lu tahu kan om? Iya, OCD dia. Gua selalu jadi waiting list number 1 kalau dia mau jual mobil. Mobilnya bagus. Ini ditambahin sama dia. Karpet dipasangin trapo. Ini ini kayaknya pasangan juga nih om. Ya terus headrest ini ada aslinya, ini dipakein yang model TV. Sama ada bantalnya lagi nih, biar nggak pegel. Tapi menurut gue jok HR-V itu kalahnya cuma satu om. Ininya rada maju nih. Nah, terus cewek itu sebenarnya lebih suka full kulit. Even tuh kulitnya palsu, microfiber ya. Mereka taunya kulit itu lebih mewah. Padahal gue kalau sebagai penikmat otomotif, gue akan lebih suka motif seperti ini. Apalagi kalau full fabric. Cuman mungkin oke lalu full fabric di tahun 2024 rasanya udah terlalu jadul ya nggak sih? Kalau bikin gini kan masih oke kayak Harvey tipe E yang awal-awal generasinya seperti itu. Nah, di sini ada downhill assist control. Kalau di RS dia mode ada sport mode sama normal mode-nya di sebelah sini. Gitu. Dan itu sih bedanya. Terus dia kasih gini-ginian nih, tipikal Koharis nih. Nih om. Tuh. Oh iya, dia mah. Ini penting sebenarnya gini. Sepele, tapi buat orang-orang OCD atau orang-orang yang nggak suka dengar bunyi-bunyi, kayak lu taruh kunci apa kalau ada anti slip mat-nya, ini akan lebih baik kan? Iya. Yeah. Terus dari kaca film, ini kemarin kita pakai, seingat gue ini kalau nggak salah Lumar Stratos. Ya, Super Black, yang depan Lumar Stratos, yang atas Lumar Super Black. Ini om. Nah, dia karena dia full kaca, kalau lu nggak kasih kaca film, lu tinggal di Jakarta, lu parah deh bos. Lu udah pasti kepanasan. Jadi ini wajib kaca film karena memang HR-V ya begitu. Nih. Oh, udah dibuka nih om. Apa yang dulu kita mainin sama Nanang ya? Iya. Ya. Nah ini yang gue bilang, lo duduk di belakang menurut gue sangat nyaman. Dan itu udah dibuktiin kemarin kita pergi berempat sama Otong sama Kenny. Otong Kenny kan badannya cukup gede. Duduk belakang mereka juga lega gitu. Oh ini sama Haris dikasih lampu nih om. Lampu berbentuk USB. Ada aja loh otak dia. Hah? Ya kan? Simpel kan? Tapi maksudnya jadi terang ya.
Nah, ini posisinya bangku itu nggak bisa dimaju mundurin, tapi recliningnya bisa di. Oh, nggak bisa deh om, sorry. Oh, recliningnya nggak bisa di adjust, tapi kita coba lihat yang RS bisa nggak ya om? Kayaknya nggak bisa juga. Hah? Nggak bisa juga. Kayaknya. Coba ya, kita lihat. Nah, ini yang juga ketara beda lampunya nih. Ya, nah ini nanti mau gue smoke juga, cuman pakai smoke yang paling tipis. Ya, nggak bisa juga om, bener. Cuman joknya dia udah full kulit, kulitnya juga ya kulit microfiber. Tapi yang gue heran, dia punya ini om, setir bahannya beda. Nggak tahu kenapa yang RS itu bahannya kayaknya kulit asli, kalau yang itu enggak. Tapi kalau menurutku Haris, ini bahannya udah botak karena dipakai udah belasan ribu, dia punya baru 8.000. Iya. Dan dia 8.000 selalu pakai sarung tangan. Iya. Nah itu. Nah ini drive mode-nya. Nah dia layarnya udah sebagian udah TFT. Oke, balik lagi ke Footworks. Tadi kita udah bahas spek kaki-kaki, spek pelek. Kemarin gue nanya masalah lowering kit. Ternyata dia baru ada pilihan itu yang ada di Yellow Speed Coil Over. Itu harganya sekitar 15 juta. Keluaran dari Taiwan, ada 33 klik. Cuman gue berpikir lagi, let's say gue beli 15 juta om. Gue bosen harganya itu barang paling jadi 7,5 juta kan. Gue pikir gue juga mau coba-coba dan juga nggak kepingin ini mobil bakalan nyusahin bini gue. Karena terus terang ini begitu gue ganti pakai EBA ini nggak ada yang keluaran untuk Honda HR-V yang tipe RV. Jadi dia keluarnya tipe RU untuk generasi sebelumnya. Harganya ya oke lah 4 juta sekian sama pasang. Tapi dia ngomong per depan itu harus dipotong 1 ulir agar dia bisa masuk ke mangkok shock breaker HR-V yang tipe RV ini. Gue pasang. Bantingan menurut gue sebenarnya kalau lu tinggal di jalan kontur aspal, polisi tidur sesekali, gelombang sesekali, masih dalam kategori wajar. Enak gitu ya. Tapi kalau lu tinggal di depan rumah gua tuh, gua di-pick, gua keluar dari depan gerbang gua sampai ke gerbang tol itu paving block. Iya. Paving block itu kan bawahnya kan pasti bukan bawahnya paving block itu kan pasti nggak rata. Udah gitu kalau ada paving block yang keangkat atau apa gitu kan itu lubangnya makin lama nggak enak John, naik ini John di-pick John, jujur. Makanya gue pengen gue jual dia punya PR karena peleknya mau gue simpen. Ini gue kemarin beli sekitar 4.650.000 kalau nggak salah di Covarly AT Motorsport. Ini yang mau beli 3,5 juta aja, silakan. Boleh hubungin gue langsung Japri, ini gue jual, ini bisa buat HR-V baru. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba kan om, bisa cobain dulu di mobil gue, bantingannya seberapa. Karena menurut gue segini itu tampilan yang paling manis. Dan kalau lo pengen lebih agresif fitment, lo ganti ban 235 gocap juga oke. Kemarin gue cobain pakai ban bekas Velfire Toyota RAV4, cuman pasti lebih berisik karena bannya tahun 2020 gitu. Ini lampunya kalau dibikin hitam bagus ya. Ini gue lebih suka yang tipe HR-V yang ini om dibanding yang RS. Cuman dari segi tenaga emang nggak bisa bohong. Kalau boleh orang ngomong kata apa? Harga nggak mungkin bisa bohong. Itu dia. Nah ini buat tutupan panoramik yang tadi kita cerita. Jadi kenapa menurut gue ini juga bisa lebih unggul dibandingkan si RS om? Mereka Honda menempatkan price point yang menurut gue cukup bikin menarik. Contoh, HR-V ini sebenarnya ukuran yang paling difavoritkan sekarang. Dia nggak sekecil City dan tidak segede CR-V. Yang artinya ketika lo cowok, lo punya rumah yang ukurannya cukup terbatas, garasi lo udah cukup. Satu, kedua, kabin juga cukup luas karena orang sekarang kan anaknya juga nggak terlalu banyak kayak zaman dulu kan om. Yang ketiga, iya mobil ini punya purna jual yang masih cukup bagus gitu. Dan mereka bikin tipe SE ini walaupun tidak disematkan dengan turbo, mereka pintar. Mereka menyematkan panoramik di mana panoramik ini iya kesenangan orang Indonesia, benar sekali. Apalagi mobil di bawah 500 juta itu masih banyak new customer yang baru, mungkin dia baru gede atau baru mapan beli mobil om, mobil pertama, dan mereka pasti tertuju kepada panoramik dan juga merek-merek brand-brand yang cukup aman kayak Honda, Toyota dan sebagainya. Ini buat nambahin performa, filter udara juga diganti pakai BMC. BMC itu salah satu filter dari Itali kalau nggak salah om. Iya bener ya.
Jadi sama kayak sprint filter om, dia satu negara. Ini trapunya sampai belakang nih om, bayangin om. Terus nih lu lihat nih Haris. Dilapisin lagi sama dia. Iya, biar gak baret. Jadi dia mikirin kalau ada apa gini kan dia jadi kenanya sini. Gitu. Ini tempat buat ininya nih. Oh, ini platnya nih. Oh, ini kalau misalkan lo mau simpan ya om ya. Ininya nih. Oh iya bisa, sorry. Kita simpan aja deh. Oke. Ini anak kunci yang di sebelah kiri tangan gua tipe RS, sebelah kanan tipe SE. Jadi dia dua-duanya tetap ada buat nyalain mobil dari luar, cuman bedanya kalau yang RS sudah ada power back door. Ini mode kuncinya sama, persis. Gitu. Ini juga salah satu yang unik dari Haris. Ini om. Dia beli ginian, itu setahu gue itu dia nggak dijual di toko hijau, tapi jualnya langsung dari China. Dia beli buat apa? Tuh. Belakangnya. Jadi ketika lo pakai kaca film 60% atau 80%, dari depan juga udah blind ke dalam. Udah nggak bisa ngelihat. Nih, sorry. Nah, lu lirik gini udah nggak bisa. Iya. Jadi kalau lo bawa laptop, bawa apa ya, lo pakai gini, lo gini kan orang udah nggak bisa lihat. Samping juga gitu om. Cuman ini dicopotin mulu sama anak gua nih. Dia udah ada dudukannya di sini. Tuh. Jadi full. Ya itulah Haris. Jadi kesimpulannya selama gue sudah pakai mobil ini 2 minggu. Tahu kan ini om? Ini salah satu mobil yang bisa bikin gue ngejual. VRjet. Nah, karena menurut gue ini ya udah. Kemarin waktu gue pakai VRjet, pemakaiannya tuh timpang om. Iya. Karena gue bisa pakai VRjet berlaku seperti mobil Velfire, mobil keluarga. Tapi kalau ini kan mobil rekreasi, kayak misalkan lu deket-deket atau mobil kebutuhan yang deket-deket, yang simple, lu bisa pakai ini. Dan ini mobil menurut gua cukup menyenangkan, cuman gua belum ketemu rumus untuk bikin ganteng dan menyenangkan seperti ini. Karena menurut gue, pendeknya kayak gini cukup menyiksa ketika lu tinggal di lantai paving block. Oke? Terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman yang pengen modifikasi HRV kalian, bisa langsung aja ke Eurohouse. Kita juga terima kok requestan dari kalian, atau enggak misalkan kalian tuh bingung mau mulai dari mana. Karena biasanya kan orang pengen modif om. Tapi kalau nggak tahu kiblatnya atau arahnya kemana, karena kan ketika lo modif itu ada elegan, ada JDM, ada OEM look, ya kan? Lo harus tentuin dulu itu dan tentuin budget, jadi gue bisa bantuin bikin modification planner buat lo. Oke, terima kasih semuanya, bye-bye. Johnny, my friend.